Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen D di semester 2 pada kuliah Ekonomi Syariah? Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendapatkan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, khususnya ilmu dalam mempelajari ekonomi syariah ini ya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajarannya, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, perlu diketahui bahwa sepertinya perkuliahan hari ini ya merupakan perkuliahan terakhir menjelang ujian akhir semester ya tahun ajaran semester genap 2020-2021 ini ya. Dan untuk kelompok mahasiswa yang kelompoknya belum presentasi itu tidak dipermasalahkan ya. Yang paling penting tetap harus mengerjakan makalah, membuatkan PPT dan video tutorialnya tetap ya. Cuma bedanya tidak berkesempatan untuk dipresentasikan di kelas ini. Kalau yang lain disimak dan dipresentasikan serta didiskusikan. Untuk yang belum hanya pembuatan video, kemudian PPT dan makalahnya tetap sama ya. Nah, jika ini tidak dikirim atau tidak disetorkan, maka mahasiswa tersebut tidak memiliki nilai dari indikator tugas. Padahal nilai tugas ini bobotnya 20% ya. Jadi jika merasa UTS-nya ikut, UAS-nya ikut, tapi nilai akhir ternyata kecil, nah itu ada nilai tugas mungkin yang kurang atau mungkin indikator yang lainnya ya seperti keaktifan. Itu ada beberapa indikator ya dari keaktifan juga termasuk keaktifan kehadiran, keaktifan diskusi ya itu ada nilainya, keaktifan waktu pembelian buku juga itu ada nilainya ya. Jadi beberapa indikator untuk nilai akhir itu dikemas secara komprehensif. Jadi bukan hanya nilai UAS atau UTS saja ya. Jadi bagi adik-adik yang suka komplain, Pak saya itu UAS kan ikut, bahkan teman saya aja lihatnya dari yang lain. Masa teman saya nilainya A, saya nilainya B misalnya. Padahal temannya itu walaupun benar nurun dari Anda, dia indikator untuk ke nilai lengkap. Anda mungkin tugasnya nggak masuk atau keaktifannya kurang atau mungkin bahkan di UTS-nya yang kurang. Jadi banyak ya. Jadi elemen atau indikator untuk penilai akhir itu ada banyak tadi yang sudah saya sebutin. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen D yang Bapak banggakan, hari ini untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit syariah dan kontren. Dan hari ini kelompok 7 di manajemen D ini sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ya, pencarian materi, kemudian juga pembuatan videonya juga sudah beres ya. Coba kita lihat dulu khawatir ini ya. Baik, kita masuk lagi dan kita bisa simak hari ini hasil presentasi dari kelompok 7 ini ya.
kepada kelompok 7 dengan pokok bahasan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit syariah dan kupon tren. Eh, saya persilahkan untuk dipresentasikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 7 yang presentasikan materi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui unit syariah ya, USP syariah dan Kopontren. Nah, tadi sangat luar biasa ya dijelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, UMKM juga bisa bergerak kembali itu dengan unit simpan pinjam syariah ya atau koperasi syariah. Kemudian di lingkungan pesantren tadi ada menjadi solusi adalah Kopontren yang notabene dikelola oleh santri-santri yang usianya masih relatif muda dan dibina oleh para kiai dan ustadz setempat. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa ya, karena saat santri tadi yang mengelola, baik itu yang mondok di pesantren, nanti mekar, sudah menikah, kemudian dia membuka pesantren sendiri di tempat tinggal dan kediamannya masing-masing, mereka juga bisa menjadi agen dan cabang dari Kopontren tempat dulu dia mengabdi ya, dan sehingga pada akhirnya proses pemberdayaan ini bisa menjadi berkembang dan proses ruang gerak rentenir ya penjajah uang dengan suku bunga yang sangat tinggi itu menjadi ruang geraknya akan semakin sempit karena di semua daerah mengalami ada proses pembudayaan seperti ini. Sangat luar biasa presentasi dan materinya. Terima kasih kelompok 7. Dan dari saya juga saya pikir cukup ya, tidak ada tambahan yang lain, sudah bagus dan silahkan kalau ada yang didiskusikan. Dari saya juga mohon maaf, masuk selama 1 semester barangkali banyak sekali kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.